Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Malam hari ini adalah pertemuan ketiga mengenai pembangunan ekonomi, karena kemarin pembahasan mengenai pembangunan ekonomi belum selesai, maka malam hari ini kita melanjutkan kembali gitu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya mau mengucapkan ya, khususnya kepada Mbak Tia dan teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Besok kita sudah menjalankan ibadah puasa gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi, karena kemarin kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, maka malam hari ini kita melanjutkan kembali ya. Saya mengingatkan kembali bahwa pembangunan ekonomi itu tidak hanya dilihat dari struktur pendapatan saja, tetapi pembangunan ekonomi juga meliputi bagaimana cara pandang masyarakat, perkembangan pola pikir masyarakat dan lain sebagainya ya. Tidak hanya sebatas pendapatan saja, tetapi juga meliputi pemikiran, cara pandang masyarakat, apakah berkembang atau tidak. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ya. Saya mengingatkan kembali, yang pertama, sumber daya alam ya. Sumber daya alam, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, sampai ya negara-negara Eropa itu ingin memilikinya. Maka dari itu, kalau kita belajar sejarah, dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, negara-negara Eropa ingin menguasainya ya, sampai ada penjajahan. Nah, itu berarti sumber daya alam di sini merupakan sebagai bahan baku, sebagai bahan baku yang diolah untuk menjadi produk barang jadi yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Sumber daya alam ya, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh, nah ini karena baru Mbak Tia, saya tanya sama Mbak Tia, masih ingat sumber daya alam yang dapat diperbarui? Contohnya, kalau sumber daya alam dapat diperbarui, berarti sumber daya alam itu tidak akan pernah habis, karena dapat diperbarui. Contohnya Mbak Tia apa? Bisa enggak? Sumber daya alam yang dapat diperbarui, berarti pengertiannya sumber daya alam tersebut tidak pernah habis, tidak akan pernah habis, karena bisa berkembang biak, regenerasi. Contohnya apa Mbak Tia? Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, yang penting mau mencoba. Yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, tanaman atau tumbuhan. Oke, terima kasih Mbak Tia ya. Tanaman atau tumbuhan ya, di sini tumbuhan. Temennya tumbuhan, hewan. Ya, tumbuhan, hewan. Kemudian
matahari, ya, air, angin. Nah, itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak akan pernah habis. Karena kita tahu misalkan air, ya. Air digunakan manusia untuk ini pembangunan ekonomi, dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau misalnya matahari dijadikan PLTS. Terus itu ya sumber daya alam yang dapat diperbarui yang tidak akan pernah habis, ya, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Bahkan sekarang ya banyak negara mencoba atau mencari sumber energi yang dapat diperbarui sebagai energi alternatif untuk mengantisipasi apabila sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu habis, terutama adalah batu bara, ya, batu bara. Nah, maka dari itu negara-negara sedang mengembangkan energi alternatif untuk mengantisipasi atau nanti mengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, selamat malam Mbak Uli. Iya, kalau barang tambang ya yang dikatakan Mbak Tia itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa kok tidak dapat diperbarui? Karena sumber daya alam kalau habis, misalnya saja yang saya contohkan tadi batu bara, kalau habis itu membutuhkan waktu yang sangat lama, beratus-ratus tahun supaya bisa menghasilkan batu bara lagi. Nah, coba bayangkan beratus-ratus tahun pembentukannya kalau tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan, maka kita akan itu habis sumber daya alam, khususnya yang batu bara. Kita tahu bahwa batu bara itu sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap, ya, membangkitkan listrik. Kita tahu bahwa kehidupan manusia itu tidak lepas dari listrik. Nah, maka dari itu tadi yang dikatakan Mbak Tia bahwa barang tambang itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi penerus bangsa harus pintar-pintar atau menggunakan sehemat mungkin atau sesuai dengan kebutuhan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, itu ya. Berarti sumber daya alam di sini mempengaruhi pembangunan ekonomi, dijadikan sebagai bahan baku, diolah untuk menjadi produk dalam bentuk jadi, digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena kita tahu bahwa yang namanya pembangunan ekonomi bisa dilihat dari pendapatan masyarakat. Nah, itu ya. Yang kedua, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia nanti setelah ini nanti saya akan bandingkan nomor 2 dan nomor 4 ya di sini. Sumber daya manusia dan yang keempat keahlian. Nah, apa sih bedanya sumber daya manusia dengan di sini sering disebut sebagai pengusaha? Nah, apa bedanya kedua faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi tersebut? Nah, nanti kita akan bahas ya. Sumber daya manusia di sini adalah tenaga kerja. Nah, kita tahu bahwa yang namanya tenaga kerja itu salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Karena dengan tenaga kerja maka sumber daya alam tadi yang masih mentah, masih berupa bahan baku, dengan adanya sumber daya manusia bisa diolah menjadi barang jadi, menjadi produk yang bisa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu sumber daya manusia. Yang ketiga, modal. Nah, modal itu sangat penting karena kalau kita tidak ada modal maka kita tidak bisa menciptakan suatu produk. Maka di sini modal adalah peranannya juga penting. Karena dengan modal kita bisa
mengembangkan usaha. Dengan modal kita mampu berinvestasi, kita mampu menanamkan modal, sehingga dengan modal kita bisa berusaha, berwirausaha untuk menciptakan suatu produk. Nah, itu ya. Oke. Yang keempat, keahlian dan teknologi. Nah, ini kita bahas ya nomor 2 dan nomor 4, karena kemarin masih ada ini ya, bingung ya, mengalami kebingungan antara nomor 2 dengan nomor 4. Bedanya di mana? Nah, kita bahas ya. Nah, kita bahas. Mbak Tia sama Mbak Uli jelas enggak melihat ini? Yang dalam bentuk Microsoft Word. Jelas enggak Mbak Tia sama Mbak Uli? Oke, ya kita bahas ya. Perbedaan antara yang nomor 4 tadi, faktor ekonomi, yang keempat entrepreneur dengan tenaga kerja. Nah, di sini ya. Di sini sumber daya manusia dan keahlian. Nah, keahlian di sini sering disebut sebagai entrepreneur atau seorang pengusaha. Nah, apa bedanya? Bedanya di sini ada 6 perbedaan antara tenaga kerja dan pengusaha. Coba Mbak Tia sama Mbak Uli saya tanya, di sini ada 6 perbedaan. Persamaan sekarang saya tanya, persamaan antara pengusaha dan tenaga kerja apa? Kalau dilihat ini, kalau dilihat nomor 2 dengan nomor 4, persamaannya apa Mbak Tia sama Mbak Uli? Coba. Persamaan antara entrepreneur dengan tenaga kerja. Yo Mbak Uli, yo. Oke, mencoba, yo. Tanggung jawab dan resiko. Oke ya. Nanti kita bahas persamaan antara pengusaha dan tenaga kerja adalah sama-sama sebagai sumber daya manusia ya. Keduanya itu sama-sama sebagai SDM, sumber daya manusia. Nah, perbedaannya ada 6 perbedaan. Yang pertama dilihat dari kegiatan. Yang namanya entrepreneur atau pengusaha itu kan mengkoordinir kegiatan produksi. Nah, kalau tenaga kerja di sini adalah statusnya sebagai pekerja, karyawan, buruh, itu bekerja di salah satu bagian kegiatan produksi. Nah, tetapi persamaannya antara entrepreneur dengan tenaga kerja itu dua-duanya sama-sama sebagai sumber daya manusia. Nah, di sini yang pertama dilihat perbedaannya. Dilihat dari kegiatan. Kegiatan seorang pengusaha itu mengkoordinir kegiatan produksi yang istilahnya adalah mengatur ya, yang mengatur kegiatan produksi. Kalau tenaga kerja itu kan dia hanya sekedar bekerja. Dia bekerja yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kalau entrepreneur berarti dia mengatur bagaimana usaha itu atau kegiatan produksi itu berjalan dengan baik. Nah, itu dilihat dari kegiatan. Yang kedua dari kebijakan. Pengusaha, pemilik usaha ya, itu menentukan kebijakan perusahaan pasti. Yang namanya pemilik itu kan dia memiliki kebijakan untuk perusahaan, untuk memajukan perusahaan. Misalkan kebijakan perusahaan bagi karyawan atau tenaga kerja yang kinerjanya bagus, maka akan mendapatkan bonus, akan mendapatkan penghargaan. Nah, itu adalah wewenangnya atau kebijakan yang dimiliki oleh seorang entrepreneur.
Tetapi kalau tenaga kerja, dia hanya melaksanakan kebijaksanaan perusahaan. Apapun yang menjadi keputusan dari pengusaha tersebut, dari pemimpin perusahaan, maka tenaga kerja wajib menjalankan. Mbak, ya, selamat malam Mbak Dwi. Kita melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Ada 4 faktor produksi, yaitu dia faktor ekonomi, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian. Nah, kesempatan malam hari ini adalah saya akan memberikan perbedaan ya, penjelasan perbedaan mengenai entrepreneur dengan tenaga kerja. Ya, karena di sini adalah kaitannya nomor 2 dengan nomor 4. Kemarin ya masih ada beberapa yang masih bingung. Nah, maka dari itu saya malam hari ini menjelaskan antara entrepreneur dengan tenaga kerja. Ya, yang saya contohkan tadi, menentukan kebijakan perusahaan. Misalkan perusahaan itu menentukan penghargaan bagi orang-orang atau tenaga kerja yang memiliki prestasi yang baik, maka akan mendapatkan kenaikan gaji, bonus. Nah, itu kebijakan yang dikeluarkan oleh entrepreneur atau pengusaha. Tetapi kalau posisinya sebagai tenaga kerja, dia melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Nah, ya, selamat malam Mbak Dwi. Yang ketiga, tanggung jawab. Nah, tadi Mbak Uli di tanggung jawabnya Bu dan resikonya. Kalau tanggung jawab, yang namanya entrepreneur itu bertanggung jawab penuh terhadap maju mundurnya perusahaan, jelas. Ya, karena yang menanggung kerugian itu siapa? Pasti seorang pemilik perusahaan atau pengusaha tadi yang memiliki usaha. Dia pasti bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan karena dia sebagai pemilik dan pemimpin. Kalau tenaga kerja itu hanya sebatas pada pekerjaan yang digeluti. Nah, dia tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap maju mundurnya perusahaan. Karena apa? Dia hanya sebatas menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, masalah kebijakan untuk memajukan perusahaan, masalah keputusan yang diambil itu berkenaan dengan tanggung jawabnya seorang pengusaha. Nah, siapa tahu nanti kalau teman-teman pulang ya dari menempuh ini pembelajaran dan sudah selesai dalam pekerjaan, kembali lagi ke tanah air, siapa tahu teman-teman nanti menjadi seorang entrepreneur ya. Amin ya. Menjadi seorang pengusaha yang ikut memajukan Indonesia. Karena apa teman-teman ya? Dari saya pernah membaca artikel itu, Indonesia masih kekurangan pengusaha kurang lebih 3.600.000 pengusaha. Nah, berarti Indonesia itu masih memiliki kesempatan bagi orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha. Itu kurang lebih 3.600.000. Berarti Indonesia itu masih kekurangan pengusaha, orang-orang yang mengembangkan usaha itu sebanyak 3.600.000. Nah, berarti kita semua masih memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi wirausaha. Nah, Waalaikumsalam Mbak Dian ya, Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut kembali ya di sini ya. Nah, nomor 3, tanggung jawab itu kalau entrepreneur bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan. Kalau tenaga kerja dia hanya bertanggung jawab sebatas pekerjaan
yang digeluti. Nah, itu ya perbedaan yang 3, tanggung jawab antara entrepreneur dengan tenaga kerja. Yang keempat sekarang perbedaannya. Yang keempat adalah risiko. Kalau entrepreneur itu menanggung risiko secara keseluruhan. Tapi kalau tenaga kerja tidak ikut menanggung risiko secara keseluruhan. Saya tanya sama teman-teman, risikonya bagi seorang wirausaha seperti apa? Risiko yang ditanggung oleh seorang entrepreneur. Yes. Iya, terima kasih Mbak Tia. Betul sekali ya. Entrepreneur risiko yang ditanggung adalah berupa kerugian dan keuntungan, benar ya? Di sini risiko berarti ke arah yang negatif, berarti kerugian. Kerugian yang ditanggung. Tetapi kalau tenaga kerja itu kan dia hanya sebatas memberikan kemampuannya kepada perusahaan. Tetapi kalau perusahaan itu bangkrut, maka yang menanggung risiko kerugiannya adalah seorang entrepreneur. Kalau kita tenaga kerja, risiko yang kita tanggung berupa apa? Ya teman-teman, risiko yang kita tanggung tenaga kerja. Iya betul Mbak Tia. Wah, semangat sekali Mbak Tia, terima kasih. Ya betul, risiko yang ditanggung oleh tenaga kerja adalah PHK, pemutusan hubungan kerja. Berupa PHK ini yang ditakuti oleh tenaga kerja ya, apabila perusahaan itu sedang mengalami kerugian. Nah, kalau entrepreneur itu risikonya jauh lebih besar. Kalau tenaga kerja itu berupa PHK, pemutusan hubungan kerja. Ya betul, terima kasih Mbak Tia. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Perbedaannya yang kelima, itu permodalan. Nah, bagi seorang entrepreneur yang namanya kita memulai usaha, pasti yang dibutuhkan adalah modal. Nah, modal. Tetapi kalau tenaga kerja itu memberikan berupa apa? Modal yang diberikan oleh tenaga kerja berupa apa, teman-teman? Kalau entrepreneur itu kan modal, ya modal dalam bentuk finansial, keuangan. Kalau tenaga kerja berupa apa yang bisa diberikan kepada perusahaan? Ayo teman-teman, berupa apa yo? Iya, tenaga, betul. Di sini tenaga kerja menyerahkan kepada perusahaan berupa tenaga, keterampilan, kemampuan, itu ya. Nah, kalau seorang entrepreneur itu kan sebelum memulai usaha yang harus diserahkan adalah modal berupa finansial. Nah, tetapi di sini selain modal, seorang pengusaha pun menyerahkan seluruh tenaga, pikiran, dan juga finansial atau keuangan dalam jumlah yang lebih besar. Karena apa? Tadi hubungannya adalah ketiga dan empat, tanggung jawabnya terhadap maju mundur perusahaan, dan juga apabila perusahaan itu tidak bisa berkembang dengan baik, maka risiko yang ditanggungnya adalah berupa kerugian. Nah, di sini berarti modal yang diserahkan oleh seorang entrepreneur itu tidak hanya berupa finansial, tetapi juga tenaga, pikiran yang jauh lebih besar. Tapi kalau tenaga kerja hanya sebatas tenaga, keterampilan, kemampuan. Nah, bedanya di sini ya. Oke, yang keenam, perbedaan yang keenam yaitu berupa pendapatan. Nah, tadi pendapatan itu keuntungan, tetapi kalau tenaga kerja berupa upah atau gaji.
Teman-teman tahu enggak bedanya antara upah dengan gaji? Upah atau gaji? Ada yang tahu teman-teman bedanya di mana upah atau gaji? Nah, misalkan upah buruh, gaji karyawan. Nah, itu kan penggunaan antara upah dan gaji itu berbeda. Ada yang tahu bedanya antara upah dan gaji? Ya, teman-teman yang lain ya. Apa bedanya upah atau gaji? Upah hanya untuk karyawan kecil, gaji lebih besar. Oke, terima kasih Mbak Tia ya. Kalau gaji itu kan diberikan kepada karyawan yang sifatnya tetap, ya kan? Tapi kalau buruh itu kan gaji imbal jasa ya. Imbal jasa yang diberikan perusahaan kepada buruh yang tidak tetap. Ya, itu ya. Kalau gaji itu kan diberikan karyawan yang sifatnya tetap, tetapi kalau upah itu sifatnya tidak tetap. Dan nominal antara gaji dengan upah itu berbeda ya. Gaji itu pasti lebih besar kalau upah itu tidak menentu. Nah, itu bedanya. Atau sering disebut biasanya kan upah buruh, gaji karyawan. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini pendapatan perbedaannya. Pendapatan kalau seorang entrepreneur itu pendapatan tergantung besar kecilnya keuntungan. Pasti. Kalau perusahaan itu untung banyak, maka keuntungan yang didapat juga banyak. Tetapi yang namanya tenaga kerja itu setiap bulannya pasti memiliki atau menerima penghasilan yang tetap dari perusahaan. Nah, kalau misalnya di sini pendapatan perusahaan itu sedikit, maka yang diperoleh entrepreneur pun sedikit. Tetapi tenaga kerja meskipun perusahaan itu mendapatkan penghasilan yang sedikit, tenaga kerja mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulannya. Misalkan setiap bulan itu 2 juta. Lah, tetapi pendapatan yang diterima perusahaan itu misalkan 1,5 juta misalkan, ya perusahaan itu tetap memberikan tenaga kerja tersebut dengan gaji 2 juta. Nah, ini beberapa perbedaan antara entrepreneur dengan tenaga kerja. Nah, kemarin kita kan membahas faktor ekonomi 4 kemarin ya. Faktor ekonomi ini ada 4. Manakah yang paling mempengaruhi pembangunan ekonomi? Nah, yang paling menentukan adalah nomor 4. Karena apa? Karena di sini adalah meskipun sama-sama sebagai SDM, yang menjadi perbedaannya tadi ada beberapa perbedaan, ada 6. Nah, ini perbedaannya ya. Tetapi persamaannya adalah sama-sama sebagai sumber daya manusia. Nah, antara sumber daya manusia dengan keahlian, kalau orang-orang yang ahli, orang-orang yang memiliki keahlian itu kan bisa dikatakan sumber daya manusianya berkualitas ya, yang bisa menentukan maju mundurnya suatu usaha. Tetapi kalau di sini sumber daya manusia sebatas tenaga kerja yang tadi ini dia hanya sebatas bertanggung jawab pada pekerjaan yang digeluti. Tetapi kalau entrepreneur yang memiliki keahlian itu sudah bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan. Nah, maka dari itu suatu negara maju mundurnya suatu negara juga bisa ditentukan oleh banyak sedikitnya seorang pengusaha. Karena apa? Karena yang namanya pengusaha itu bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan
Sehingga dampak selanjutnya adalah bisa mengurangi pengangguran, ya. Kalau pengangguran itu rendah, kalau pengangguran itu sedikit, maka rata-rata pendapatan masyarakat itu meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka daya beli terhadap suatu produk itu juga akan meningkat. Nah, maka dari itu, kalau suatu negara tingkat penganggurannya rendah, itu ya bisa dikatakan sebagai negara yang maju, ya, bisa mensejahterakan masyarakatnya. Iya, Mbak Tia. Yang keempat, yang paling mempengaruhi adalah empat. Ini ya, orang-orang yang ahli. Orang-orang yang memiliki keterampilan, pengetahuan yang lebih. Nah, maka dari itu, saya dengan teman-teman, mari kita belajar, mari kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Diharapkan kita semua, saya dengan teman-teman, dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan, kita bisa membuka lapangan pekerjaan, ya. Siapa tahu nanti kita bisa berwirausaha, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kita bisa merekrut orang-orang atau teman-teman kita yang masih membutuhkan pekerjaan. Karena apa? Di Indonesia itu masih kekurangan pengusaha sebanyak ya kurang lebih 3.600.000 orang. Nah, itu kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba mengembangkan usaha. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kalau kita belajar ekonomi, kita setiap bulannya paling tidak bisa menyisihkan pendapatan kita untuk investasi selanjutnya, ya, untuk investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjangnya untuk saat ini adalah belajar, ya, menuntut ilmu, sekolah. Nah, karena orang yang menuntut ilmu itu tidak akan pernah rugi. Nah, maka dari itu saya dengan teman-teman, mari kita sama-sama semangat untuk memperoleh tingkat pendidikan yang lebih baik. Nah, oh ya, kemarin saya membaca di itu ya, pendidikan kesetaraan Taiwan itu mengepost bahwa ada beberapa TKI yang di Taiwan memperoleh gelar sarjana. Ya. Oke, saya nanti melanjutkan itu. Saya jawab dulu Mbak Tia. Miss, usaha MLM itu termasuk merugikan masyarakat tidak ya? Karena seakan-akan mencari untung dari pihak terendah. Ya, saya sarankan Mbak Tia, kita dalam berwirausaha ya harus pinter-pinter, ya. Harus pinter-pinter memilih jenis usaha yang memang benar-benar jelas. Keuntungannya jelas, berputarnya keuangan itu ya, karena MLM itu kan suatu usaha yang berupa prediksi, ya, berupa prediksi. Gimana ya, ya kalau bisa merekrut itu ya, merekrut nasabah, maka kita bisa memperoleh keuntungan. Ya, itu merupakan pilihan Mbak Tia, itu merupakan pilihan, ya. Ya, kita kalau misalnya berwirausaha, kita harus ya yang jelas itu ya, produknya yang jelas, kemudian memprediksi keuntungan kerugiannya itu ya Mbak Tia, itu semuanya adalah merupakan pilihan. Tetapi ya saya sarankan dalam berwirausaha harus memikirkan dampak baik dan buruknya, dan juga untuk kemaslahatan bersama, kesejahteraan bersama itu ya Mbak Tia ya. Kita sama-sama belajar nanti bagaimana berwirausaha dengan baik. Nah, itu semuanya adalah pilihan. Semuanya adalah pilihan. Kalau bisa
nanti kita berwirausaha dalam produk yang jelas, ya, tidak merugikan salah satu pihak, tetapi kita sama-sama berusaha, sama-sama membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan, dan kita pun mendapatkan penghasilan atau mendapatkan keuntungan dari apa yang kita kerjakan. Nah, itu ya Mbak Tia ya. Semuanya adalah pilihan. Tapi saya sarankan kalau kita berwirausaha ya berwirausaha yang jelas ya, yang bisa membantu mensejahterakan orang lain ya. Oke, itu ya Mbak Tia ya. Kita lanjut lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Faktor ekonomi nomor 1 sampai nomor 4. Sudah tahu perbedaan antara nomor 2 dengan nomor 4? Karena kemarin kan masih ada beberapa persepsi yang bingung ya antara nomor 2 dengan nomor 4. Nah, malam hari ini saya jelaskan perbedaannya antara pengusaha dan tenaga kerja. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Dari nomor 1 sampai 4, kalau tidak ada saya lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini ya kemarin manakah yang mempengaruhi, yaitu nomor 4. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, karena yang namanya pembangunan ekonomi itu tidak hanya dilihat dari segi pendapatan, tetapi bisa juga dilihat dari pemikiran, cara pandang. Nah, di sini lembaga sosial misalkan ya, misalkan pondok pesantren ya, misalkan itu ya, atau yayasan anak yatim piatu, itu kan merupakan lembaga sosial. Nah, lembaga-lembaga tersebut mencetak generasi atau juga lembaga pendidikan ya, kan mereka semuanya mencetak generasi yang berakhlakul karimah, yang berakhlak baik, berkarakter baik. Nah, di sini lembaga sosial sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Karena apa? Karena pembangunan ekonomi bisa juga dilihat dari perkembangan cara pandang. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah terutama pendidikan di Indonesia adalah pembangunan karakter ya, karakter generasi muda sekarang. Nah, di sini lembaga sosial banyak yang berpengaruh, contohnya lembaga pendidikan ya, yayasan yatim piatu misalkan, dan pondok pesantren. Nah, lembaga-lembaga tersebut berusaha untuk mencetak generasi yang berakhlak baik. Karena apa? Karena Indonesia saat ini adalah membutuhkan generasi muda yang berkarakter yang baik. Nah, itu ya, berarti di sini lembaga sosial. Nah, lembaga sosial tadi berpengaruh karena pembangunan ekonomi itu tidak hanya mengedepankan peningkatan pendapatan nasional, tetapi meningkatkan cara pandang, meningkatkan pemikiran yang dulu masih tradisional diarahkan ke arah yang lebih modern. Nah, itu ya. Yang nomor 2, sampai sini ada yang ditanyakan lembaga sosial? Nah, biasanya kalau lembaga sosial itu tidak mengarahkan usahanya itu untuk mencari keuntungan ya. Lembaga sosial itu tidak mencari keuntungan, tetapi ke arah perubahan sikap, ke arah perubahan pemikiran. Nah, itu ya. Yang kedua, maaf, di sini struktur politik, bukan struktur sosial ya. Di sini adalah struktur politik. Nah, kenapa struktur politik itu mempengaruhi pembangunan ekonomi? Karena apabila dalam suatu negara
politiknya itu stabil, politiknya itu bagus, nyaman, aman, damai, maka bisa mempengaruhi terutama orang-orang dari luar negeri untuk berinvestasi usaha di Indonesia. Nah, salah satu faktornya adalah dipengaruhi oleh struktur politik. Ya, apabila struktur politiknya itu bagus, aman, stabil, nah, maka bisa menarik investor-investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia, ya. Dengan adanya investasi yang ditanamkan di Indonesia diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang luas, maka diharapkan bisa menurunkan pengangguran. Nah, itu faktor non-ekonomi. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Masih semangat belajarnya? Ya, saya harapkan masih semangat ya. Teman-teman jangan ngantuk ya, meskipun telatnya setengah jam. Karena ya ini kan memasuki itu ya Ramadan, maka yang semula belajarnya jam 9 diundur setengah jam. Nah, jangan ngantuk ya teman-teman, harus semangat belajar. Oke, tadi saya bercerita tentang itu ya, TKI di Taiwan bisa memperoleh gelar sarjana. Nah, maka dari itu teman-teman harus memiliki semangat yang sama, harus memiliki tekad yang sama supaya bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi. Nah, diharapkan kalau teman-teman memiliki pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, keterampilan yang tinggi, diharapkan teman-teman kalau kembali lagi ke Indonesia, kembali lagi ke tanah air, ke daerahnya masing-masing, bisa mengembangkan pengetahuannya, keterampilannya untuk ini ya, kesejahteraan lingkungan sekitar, bisa menyumbangkan pemikirannya untuk lingkungan sekitar. Nah, itu ya, diharapkan teman-teman bisa mengikuti jejak teman-teman yang sudah memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Amin. Nah, itu ya. Yang ketiga, faktor non-ekonomi yang bisa mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah pandangan masyarakat. Nah, di sini yang saya contohkan adalah pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Nah, coba saya tanya teman-teman satu persatu. Menurut teman-teman ya, seberapa pentingkah pendidikan di zaman sekarang? Coba Mbak Tia berikan pendapat tentang pandangan masyarakat sekarang pentingnya pendidikan. Nah, saya tanya coba Mbak Tia. Mbak Tia memandang sebuah pendidikan itu seperti apa? Mbak Tia. Urut ya nanti Mbak Tia, Mbak Uli, Mbak Dwik, Mbak Widya. Saya pengen tahu ini pendapatnya tentang pendidikan. Sangat penting, Miss. Karena apa, Mbak Tia? Coba dijelaskan padat saja, singkat. Saya pengen tahu ya. Karena di sini pandangan masyarakat yang saya contohkan adalah pandangan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Mbak Tia, ya kenapa penting Mbak Tia? Coba. Yo Mbak Uli, Mbak Dwik, Mbak Widya mempersiapkan jawabannya masing-masing ya. Saya pengen tahu pandangan
teman-teman mengenai pendidikan. Singkat tidak apa-apa. Singkat tidak apa-apa. Saya tunggu ya. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Tia. Sekarang Mbak Uli, coba Mbak Uli. Wah, oke, terima kasih Mbak Uli ya. Ini Mbak Uli eh, memandang pendidikan dari segi mental. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Mbak Dwik. Mbak Dwik. Oke, terima kasih. Mbak Dwik, yo. Mbak Dwik sama Mbak Widya. Apa pandangan Mbak Dwik, Mbak Widya akan pentingnya pendidikan? Oke, terima kasih ya Mbak Uli. Kita membahas dulu tentang pendapatnya Mbak Tia. Ayo Mbak Dwik sama Mbak Widya. Mbak Dwik sama Mbak Widya. Oke ya, saya tunggu pendapatnya Mbak Dwik sama Mbak Widya. Nah, kita bahas dulu pendapatnya Mbak Tia. Kalau pendidikan dan pengetahuan bagus akan memberikan dan membawa efek membangun masyarakat yang lebih baik pula. Iya, saya setuju ya. Karena dengan pengetahuan yang didapat dari pendidikan, kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita supaya kita lebih bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dengan pendidikan yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa tadi ya mengembangkan potensi. Kalau kita bisa mengembangkan potensi diri kita, maka kita bisa uh, ini ya mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita supaya pemikirannya jauh lebih bagus ya.
Ini karena pengetahuan yang bagus akan memberikan efek yang bagus dalam membangun masyarakat. Iya, karena apa? Dengan pendidikan maka pengetahuan kita bisa meningkat. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang bisa meningkat, maka kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Kalau kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, maka secara tidak langsung kita bisa meningkatkan kesejahteraan diri kita masing-masing. Ya, itu yang saya rasakan saat ini ya, Mbak Tia. Karena sebuah pendidikan itu memang harus diperjuangkan. Pendidikan itu memang harus membutuhkan kesabaran, ya. Itu yang saya alami juga karena memperoleh pendidikan itu tidak mudah. Semua membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Karena dengan pendidikan secara tidak langsung ke depannya kita bisa meningkatkan kesejahteraan diri kita pribadi ya. Dan diharapkan lebih luas lagi kita bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita supaya cara pandangnya pun akan berbeda. Nah, itu ya, itu pentingnya pendidikan ya. Oke, terima kasih Mbak Tia. Karena rata-rata orang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang tinggi itu didorong oleh faktor keinginan di masa yang akan datang itu kehidupannya bisa lebih baik ya. Itu rata-rata yang diharapkan orang-orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dan juga orang-orang yang memiliki pengetahuan yang lebih luas itu memandang segala sesuatu pasti dengan melihat ke depannya, dengan melihat baik buruknya nanti tindakan yang akan kita lakukan itu seperti apa. Nah, itu ya, itu yang saya rasakan sendiri. Terima kasih Mbak Tia. Mbak Uli sekarang, dengan pendidikan sangat penting karena dengan pendidikan tidak membuat kita menjadi minder dan lebih percaya diri. Dengan memiliki pendidikan maka diri kita akan lebih dihargai. Ya, saya setuju Mbak Uli. Itu dilihat dari mental, ya. Karena rata-rata orang yang memiliki pendidikan itu dia memiliki rasa kepercayaan diri yang luar biasa. Karena orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang tinggi itu dihormati, dihargai. Harga diri kita lebih meningkat. Ya, karena dengan pendidikan yang kita miliki secara tidak langsung maka harga diri yang kita miliki pun juga meningkat ya. Maka dari itu itulah pentingnya pendidikan di masa sekarang ya, apalagi teman-teman sekarang, perkembangan zaman sekarang ya, persaingan di dunia kerja terutama itu tidak hanya dengan teman-teman kita sendiri, tetapi kita bersaing dengan orang-orang yang ada di luar sana. Oh ya, ini Mbak Ratna. Selamat malam Mbak Ratna. Selamat mengikuti pelajaran malam hari ini. Tidak apa-apa, yang penting masih ada semangat untuk masuk ya. Oke. Saya ulas lagi ya. Tahun 2016 di Indonesia itu ikut MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, Masyarakat Ekonomi ASEAN itu maka orang-orang yang ada di Indonesia ya, tenaga kerja Indonesia itu tidak hanya bersaing dengan teman-teman sendiri di Indonesia, tetapi
kita semuanya itu bersaing dengan orang-orang yang ada di luar negeri sana. Nah, maka dari itu supaya kita tidak ketinggalan pengetahuan dan keterampilannya, nah, kita bisa mencari semua itu adalah lewat pendidikan. Karena nanti kedepannya itu kita tidak hanya bersaing dengan teman-teman kita sendiri, tetapi kita bersaingnya nanti dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kita tahu bahwa etos kerja orang-orang yang ada di luar sana itu tinggi sekali ya. Kalau dibandingkan dengan kita ya, kita sendiri itu masih jauh etos kerjanya bila dibandingkan dengan orang-orang yang ada di luar sana. Nah, itu ya. Maka dari itu dengan pendidikan tadi yang dikatakan Mbak Tia, bahwa dengan pendidikan itu membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita, terutama nantinya dengan pendidikan yang tinggi itu kita bisa menikmati nanti ya, kita bisa menikmati nanti kalau kita sudah menyelesaikan pendidikan kita. Oh, ternyata manfaat pendidikan itu seperti ini ya. Itu yang saya rasakan teman-teman, begitu pentingnya, luar biasa arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan kita ya. Maka dari itu teman-teman harus semangat, harus bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik ya, itu ya. Karena tadi Mbak Uli ya, dengan orang-orang yang memiliki pendidikan itu jauh lebih dihargai, diterima, dicintai, dihormati, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Nah, oke, itu ya. Terima kasih Mbak Tia, Mbak Uli pendapatnya. Nanti kalau misalkan Mbak Dwi sama Mbak Widya itu memberikan pendapatnya tentang pentingnya pendidikan, silahkan. Oke, itu ya. Nah, kita kembali lagi ke nomor 3, faktor non-ekonomi. Nah, saya contohkan tadi adalah pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Zaman sekarang ya alhamdulillah pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan sudah banyak meningkat. Oh, enggak apa-apa Mbak Dwi ya. Pandangan masyarakat tentang pendidikan zaman sekarang itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan dulu ya. Sekarang di desa-desa pun banyak orang tua yang sudah menyadari tentang pentingnya pendidikan sehingga berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya supaya kedepannya itu kehidupan mereka jauh lebih baik. Karena apa? Karena tadi yang saya katakan, persaingan ke depan itu tidak hanya dengan teman kita sendiri, tetapi kita bersaing dengan orang-orang yang ada di luar sana. Nah, kita tahu bahwa kalau pendidikan kita tinggi, maka kita tidak minder untuk bersaing dengan orang-orang yang ada di luar sana. Dengan pendidikan tinggi, maka kita yakin bahwa kesejahteraan kita di masa yang akan datang juga akan baik ya, juga akan meningkat. Maka dari itu kita harus semangat dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Oke teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini kriteria pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah dilihat dari pendapatan nasional. Oke, pendapatan nasional itu menandakan kapasitas produksi nasionalnya itu tinggi, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan besar, dan juga kesempatan untuk bekerja itu juga luas. Nah, di sini berarti
Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil itu apabila yang pertama, pendapatan nasionalnya tinggi. Nah, pendapatan nasional itu dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara itu besar, dan juga kesempatan kerja yang disediakan oleh pemerintah itu juga besar. Nah, itu salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, jumlah produksi barang dan jasa itu besar. Nah, berarti menandakan kalau usaha-usaha yang ada di Indonesia itu berkembang pesat. Nah, maka dikatakan pendapat nasionalnya tinggi. Tadi yang namanya entrepreneur, apabila ya kedepannya nanti para generasi muda memiliki usaha, memiliki jiwa kewirausahaan itu tinggi, diharapkan pendapatan nasionalnya juga tinggi. Karena apa? Dengan kita berwirausaha, dengan kita menjalankan usaha, maka produksi barang dan jasa yang dihasilkan juga besar. Nah, kalau banyak orang mendirikan usaha, berarti menandakan kesempatan kerja yang disediakan oleh pengusaha-pengusaha tadi juga luas. Nah, dengan kesempatan kerja yang luas, maka bisa mengurangi pengangguran. Nah, itu diharapkan selanjutnya pembangunan ekonomi yang meningkat. Ya, Mbak. Ya, enggak apa-apa ya. Yang penting masuk. Selamat malam, Mbak. Ini Mbak siapa ya? Sebentar. Uh, Mbak Cikucrit, ini aslinya namanya siapa toh kalau saya boleh tahu? Oke, yang kedua ya, sambil menunggu Mbak Mbak Ci. Yang nomor 2, pendapatan per kapita. Ya, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu pendapatan rata-rata masyarakat. Oh, Mbak Sri Khotimah. Nah, itu Mbak Sri. Itu kan enak kalau dipanggil. Kalau Mbak Kucrit itu kesannya gimana gitu panggilannya ya. Kalau dipanggil Mbak Sri Khotimah itu kan jauh lebih bagus. Nah, itu ya Mbak Sri Khotimah, maaf ya tadi panggilnya Mbak Ci. Ya. Nomor 2, pendapatan per kapita itu pendapatan rata-rata masyarakat. Apabila pendapatan rata-rata masyarakat itu meningkat, menandakan bahwa pendapatan yang diterima oleh masyarakat itu lebih bagus ya. Karena di sini pendapatan per kapita itu pendapatan rata-rata masyarakat. Nah, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, pendapatan per kapita masyarakat itu meningkat, maka daya beli terhadap produk atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara itu juga meningkat. Ya, kalau pendapatan per kapita masyarakat itu meningkat, maka daya beli atau kemampuan membeli barang dan jasa itu juga meningkat. Coba saya tanya sama teman-teman, kalau pendapatan teman-teman itu meningkat, maka keinginan konsumsi teman-teman bagaimana? Ya, coba saya tanya teman-teman, kalau pendapatan teman-teman itu meningkat, maka tingkat konsumsi teman-teman bagaimana coba? Nah, Mbak Dwik meningkat.
Kalau teman-teman yang dirasakan bagaimana? Nah, itu ya. Secara hukum ekonomi, kalau pendapatan meningkat, itu pengeluaran juga meningkat. Tingkat konsumsinya masyarakat itu juga meningkat. Nah, itu ya. Tadi kalau nomor 1 pendapatan nasional itu berarti oke, Mbak Sri Khotimah pengen beli mobil. Ya, enggak apa-apa. Ya, Mbak Tia, kebutuhan meningkat. Mbak Sri Khotimah itu pengen beli mobil. Itu sebuah impian. Yang namanya mimpi, semua apa ya namanya? Semua cita-cita itu berawal dari mimpi. Maka kita diperbolehkan untuk mimpi setinggi-tingginya ya. Karena apa? Dengan memiliki mimpi, dengan memiliki cita-cita, maka kita akan semangat untuk meraihnya. Nah, bahkan ada pepatah, gapailah cita-citamu setinggi langit. Nah, siapa tahu dengan Mbak Sri Khotimah memiliki keinginan untuk membeli mobil, maka keinginan untuk meningkatkan kinerjanya juga bagus. Nah, itu ya. Ada motivasi tersendiri untuk bekerja supaya pekerjaannya itu lebih baik. Nah, kalau pekerjaannya lebih baik, maka ada harapan untuk kenaikan gaji. Kalau gajinya naik, maka nanti bisa membeli mobil. Nah, itu keinginan Mbak Sri Khotimah. Ya, enggak apa-apa ya. Kita bisa bermimpi setinggi apapun. Loh, oh Mbak Uli, iya istirahat aja Mbak Uli. Enggak apa-apa ya. Cepat sembuh ya Mbak Uli. Istirahat. Oke, kita lanjut lagi ya. Kriteria pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi yang pertama adalah pendapatan nasional. Tadi pendapatan nasional itu dilihat jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat itu banyak. Dan juga kesempatan kerja yang disediakan luas. Maka dikatakan tadi pembangunan ekonominya berhasil. Enggak apa-apa Mbak Uli. Istirahat aja ya. Karena besok kan Mbak Uli masih kerja. Jadi istirahat dulu enggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Pendapatan nasional itu dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat dan juga kesempatan kerja yang luas yang disediakan oleh perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Nah, kalau nomor 2 pendapatan per kapita, apabila pendapatan per kapita masyarakat atau pendapatan rata-rata masyarakat itu meningkat, maka daya beli yang diharapkan untuk membeli barang dan menikmati jasa itu juga meningkat. Nah, itu bisa dikatakan pembangunan ekonomi suatu negara tersebut adalah berhasil. Nah, yang ketiga, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan merata. Nah, apabila suatu negara yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, maka dikatakan pembangunan ekonominya belum berhasil. Apabila ya pendapatan rata-rata masyarakat itu merata, ya tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin, maka bisa dikatakan pembangunan ekonomi suatu negara itu berhasil. Nah, itu yang ketiga, distribusi pendapatan merata. Berarti tidak ada kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Nah, tetapi kalau ada kesenjangan yang terlalu jauh antara pendapatannya si kaya dengan si miskin, maka dikatakan pembangunan ekonomi suatu negara itu belum berhasil. Yang keempat,
Yang keempat, peranan sektor industri dan jasa. Nah, di sini peranan sektor industri dan jasa apabila suatu negara itu sektor industrinya itu meningkat, ya, usaha menghasilkan barang dan jasa itu banyak. Nah, bisa dikatakan pembangunan ekonomi itu berhasil. Karena apa? Karena dengan banyaknya sektor industri yang berdiri di suatu negara menandakan bahwa pengusaha-pengusaha yang ada di suatu negara tersebut juga meningkat. Nah, kita tahu bahwa yang namanya usaha tadi, pengusaha tadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, makanya kalau di negara-negara maju, rata-rata industrinya juga maju, industrinya juga banyak. Nah, tetapi kalau rata-rata di negara yang masih berkembang, itu sektor yang masih menjadi tumpuan adalah pertanian. Nah, apabila yang nomor 4 ini sektor industrinya di dalam suatu negara itu banyak atau tinggi, maka ya kesempatan kerja, lapangan kerja yang disediakan itu juga meningkat atau banyak. Nah, maka sektor industri di dalam suatu negara itu memiliki peranan yang sangat penting. Tadi ya, karena apa? Karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau terciptanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran rendah. Itu ya. Nomor 1 sampai nomor 4 bisa dipahami. Salah satu kriteria pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Nah, itu ya. Yang kelima, kesempatan kerja. Nah, apabila pembangunan ekonomi suatu negara dikatakan berhasil apabila suatu negara tersebut bisa menyediakan kesempatan kerja seluas-luasnya. Nah, maka dari itu nanti dalam pemikiran kita, dalam mindset kita, sebisa mungkin kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, berarti kalau kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, berarti kita sudah bisa menerapkan jiwa kewirausahaan, memiliki jiwa wirausaha. Nah, itu yang diharapkan oleh negara Indonesia. Karena apa? Karena negara Indonesia masih membutuhkan kurang lebih 3.600.000 pengusaha. Nah, diharapkan dengan meningkatnya pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia bisa menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah paham? Kita lanjut lagi ke nomor 6. Nah, oke. Yang nomor 6, stabilitas ekonomi atau ekonomi yang stabil. Nah, di sini stabilitas ekonomi bisa dilihat dari pendapatan rata-rata masyarakat meningkat, ya, kesempatan kerja yang disediakan oleh perusahaan itu luas, dan juga tingkat harga yang ada di dalam suatu pasar, itu juga stabil. Nah, karena apa? Karena apabila tingkat harga produk ataupun jasa yang ada di dalam suatu negara tersebut
tinggi tetapi pendapatan masyarakat itu rendah, nah, maka yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi adalah masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Karena apa? Karena tingkat harga yang ada di masyarakat itu tidak bisa dijangkau oleh masyarakat dengan pendapatan yang minim. Teman-teman, waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ya, yang keenam. Stabilitas ekonomi itu bisa dilihat dari pendapatan masyarakat. Yang kedua, bisa dilihat dari kesempatan kerja. Ya, yang ketiga bisa dilihat dari tingkat harga. Nah, apabila yang nomor 3 ini tingkat harga yang ada di dalam suatu masyarakat itu meningkat, sedangkan pendapatan yang diterima masyarakat itu sedikit, maka masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya nanti terjadi ini ya, terjadi kenaikan harga yang inflasi lah, istilahnya inflasi. Inflasi itu kenaikan harga yang sangat tinggi tetapi masyarakat itu tidak mampu untuk membelinya. Nah, berarti nomor 6, stabilitas ekonomi ini bisa mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi. Kalau perekonomian itu stabil, manusia rata-rata masyarakat pendapatannya bagus, kemudian kesempatan kerja yang disediakan masyarakat itu luas, harga yang ada di pasaran, harga produk dan jasa yang ada di pasaran itu stabil. Nah, kalau terjadi ekonomi yang stabil tadi, berarti bisa dikatakan pembangunan ekonomi suatu negara itu berhasil. Nah, maka dari itu teman-teman pernah mendengar istilah yang namanya sidak sidak ke pasar, pemerintah daerah sidak ke pasar. Itu kan diharapkan apa? Diharapkan supaya harga-harga yang ada di pasaran itu stabil. Nah, kalau harga di pasar itu stabil, nanti kan masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan sehari-hari. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Nanti yang nomor 7, neraca pembayaran kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, iya Mbak Dwi. Nah, ini yang paling sering dilakukan ya setiap Lebaran dan puasa. Karena apa? Karena di setiap Ramadan dan Lebaran itu kan manusia semuanya, hampir semuanya pasti membutuhkan barang dan jasa. Apabila di pasaran itu terjadi kenaikan harga, terus masyarakat itu tidak mampu untuk membelinya, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga nanti terjadi masalah ekonomi ya. Terjadi masalah ekonomi, terjadi kenaikan harga, terus masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dilakukan tadi sidak ya untuk menstabilkan nilai harga barang, menstabilkan harga barang. Karena tadi yang benar dikatakan Mbak Tia, kebutuhan meningkat, semua orang membutuhkan produk dan jasa yang sama. Apabila terjadi kenaikan harga tetapi pendapatan rata-rata masyarakat itu sama atau rendah, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya ya. Itu 6 indikator atau kriteria keberhasilan pembangunan ekonomi. Sampai sini paham? Teman-teman sampai sini paham? Oke,
Ya, minggu depan kita lanjut lagi ke neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran nanti berhubungan dengan ekspor dan impor. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke ya, terima kasih teman-teman telah menyempatkan waktu untuk masuk ke kelas. Besok sudah puasa ya, puasa pertama, hari pertama. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Habis waktunya.